Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, ada apa? Ini Bu, maaf mengganggu waktunya Ya. Ibu siang ini Bu. Ini saya ada tugas CGP ini Bu. Ya. Jadi di sini saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah Bu. Jadi nggak apa-apa. saya ingin bertanya apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai Bu? Ya, bersedia. Oh, boleh Bu. Di sini saja. Ya nggak Tidak apa-apa. apa-apa. Sambil kita menikmati pemandangan sekolah. Ya nggak apa-apa Bu. Asal jangan Ibu jadi keberatan gitu Bu nggak ya. apa-apa. Di sini saja ya. Ah ya boleh Bu. Gini ya Bu ya. Kemarin kan sudah selesai melaksanakan modul 2. Sekarang mulai pertama masuk ke modul 3.1. Jadi pada modul 3.1 ini materi yang sedang dipelajari yaitu tentang dilema etika gitu Bu. Jadi perlu kiranya di sini saya mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah kan, karena kepala sekolah itu kan sering Bu yang sering dirasakan tentang dilema etika seperti itu ya Bu ya. Di sini ada rubrik pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang sekiranya perlu saya tanyakan kepada Ibu. Itu Bu ya. Ini Bu tentang pertanyaan yang pertama ini. Yang ditanyakan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu. Oh ya. Tentunya kalau kita berurusan dengan dilema etika ataupun rujukan moral, saya rasa berkaitan dengan apa yang terjadi di sekolah kita saat ini. Tentu saja itu dengan yang pertama mencari akar permasalahannya. Seperti yang terjadi di sekolah kita sekarang, seperti dilema pembuatan seragam sekolah, dari seragam olahraga, batik, atau kan seragam muslim. Jadi kita kan mengadakan di sekolah, rencananya kita mengadakan di sekolah ini, kita yang mengadakan pembelian di sekolah. Tapi tentu masih banyak orang tua yang segelintir orang tua atau wali murid yang belum memenuhi kriteria kita. Nah, jadi tentu saja yang pertama-tama itu menemukan akar permasalahan di mana sehingga terjadi orang tua itu tidak memenuhi apa yang telah kita rencanakan. Berarti saya setuju sekali dengan pendapat Ibu, berarti kita harus adanya kolaborasi gitu ya Bu ya, kerjasama antara guru dan wali murid Bu ya. Ini Bu pertanyaan yang kedua ini, selama ini Bu bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti kan kalau kita ambil nih kasus yang tadi, berarti kan itu ada nilai kebajikannya antara keadilan lawan kasihan seperti itu Bu. Nah, jadi bagaimana Ibu mengambil keputusannya? Tentunya kalau kita sudah berurusan dengan dilema untuk mengambil keputusan tadi antara keadilan dan rasa kasihan, semua manusia itu juga mempunyai masalah yang komplit, ya, masalah yang berbeda-beda. Kalau kita berpatokan tadi dengan masalah kita yang tentang pengadaan seragam sekolah tadi, sebenarnya masih banyak orang tua murid yang sudah memenuhi tapi ada segelintir orang tua murid yang belum bisa memenuhi kriteria yang sudah kita tetapkan. Jadi saya sebagai kepala sekolah sebenarnya di sini berperang dengan rasa keadilan. Keadilannya bagaimana? Saya harus bersikap adil pada setiap murid. Harus bersikap adil kepada setiap wali murid. Tidak ada perbedaan, baik itu tentang harga, baik itu tentang pengambil keputusan bagaimana. Di satu sisinya juga saya punya rasa kemanusiaan, rasa kasihan. Saya berpikir tidak semua wali murid itu punya latar belakang masalah yang sama. Tidak punya masalah orang tua murid itu masalah komplit kan. Jadi saya di sini rasanya berperang dengan keadilan rasa dan etika tadi. Baik Bu, ini Bu pertanyaan yang ketiga Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu, untuk mengatasi masalah seperti ini? Tentu saja kita di sekolah, kita mempunyai warga sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, guru, para guru. Jadi kalau kita sudah menghadapi masalah seperti ini, tentu kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri.
Jadi kepala sekolah itu berkolaborasi dengan guru. Yang pertama kita bicarakan dengan guru, bagaimana penyelesaian atau jalan keluar solusi dari masalah ini. Jadi kita bertemu dengan guru, kita rapat diskusi bagaimana penyelesaiannya. Setelah dapat penyelesaian dari guru, nanti kita usahakan lagi kita face to face itu dengan wali murid, bagaimana tetap muka seperti itu ya. Iya, iya, Bu. Ini untuk pertanyaan yang keempat, Bu ya. Tentang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, saya rasa yang paling efektifnya itu tadi. Yang pertama, kita tidak bisa meninggalkan para guru dalam mengambil keputusan. Seorang kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan dalam dilema etika yang terjadi di sekolah ini sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan wali murid. Jadi yang efektifnya saya rasa ini, misalnya sebagai contoh kita bicarakan dengan setelah kita dapat hasil solusi dengan guru tadi. Jadi kita panggil orang tua muridnya, bagaimana cara solusinya, apakah anggarannya dikurangi atau apakah digunakan batas waktu disesuaikan dengan kemampuan orang tua murid. Berikutnya, Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus yang Ibu rasa bertentangan atau keberatan dalam mengambil keputusan ini? Berpijak dari permasalahan kita tadi, seperti contoh ini untuk pengadaan seragam sekolah. Kita sama tahu masyarakat di sekitar sekolah kita ini mempunyai masalah perekonomian yang sangat kompleks. Iya. Jadi mau tidak mau kita tidak mungkin kita memakai seragam sekolah yang itu saja setiap tahun. Mau tidak mau kita adakan. Di dalam sementara kita tahu bahwa perekonomian di masyarakat, orang tua murid itu tidak sama, berjenjang. Ada yang mampu, ada yang menengah, bahkan ada yang tidak mampu. Jadi disitulah tantangannya kita sebagai kepala sekolah dan juga guru, bagaimana supaya semua murid itu punya seragam sekolah. Iya. Punya seragam sekolah yang sama dari kelas 1 sampai kelas 6 tanpa terkecuali. Di situ saya merasa tantangannya di situ. Sebab kita berada di lingkungan sekolah yang mayoritas masyarakatnya itu adalah ekonomi menengah ke bawah. Jadi tantangannya tentang ekonomi ya, Bu ya. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya, Bu ya. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Tentu saja untuk penyelesaian sebuah permasalahan seperti dilema etika tadi, tentu saja kita mempunyai jadwal. Jadi setelah kita tahu akar permasalahannya tadi, bagaimana orang tua murid itu sudah kita lihat kemampuannya untuk mengambil seragam sekolah tadi, masih ada yang tidak mengambil atau masih ada yang tidak memenuhi kriteria kita. Jadi saya mengundang atau rapat dulu dengan guru ini untuk mengambil keputusannya dengan rapat. Kemudian diundang lagi wali murid untuk menentukan batas waktu. Tidak mungkin sampai 1 semester anak-anak ini tidak punya seragam baru. Jadi setelah ambil keputusan antara guru dan wali murid, jadi ditentukan batas waktunya 1 bulan. Ya. Jadi untuk wali murid yang memang ekonominya menengah ke bawah, jadi kita beri batas waktu sekitar 2 bulan lah. Jadi dengan cara itu. Seperti itu, Bu ya. Berarti ada toleransi ya, Bu ya. Iya. Kelanjutan dari keadilan dan kasihan Iya. tadi. Jadi pertanyaan berikutnya ini, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada dalam kasus dilema etika ini? Di dalam pengambilan keputusan, baik apa itu pun permasalahan, seorang kepala sekolah itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya. Peran
peran para guru di dalam pengambilan keputusan ini sangat-sangat penting. Jadi yang membantu, sangat-sangat membantu dalam pengambilan keputusan ini yaitu guru, tentu saja wali murid, ya, tanpa adanya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan melibatkan wali murid, tentu saja suatu keputusan itu tidak akan sempurna. Itu dengan rapat kolaborasi lagi Bu ya. Ini Bu yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan ini Bu? Dalam konfliknya permasalahan kita tadi, dilema etika yang sering terjadi dalam suatu pengambilan keputusan, yaitu pertentangan, saya sebagai sekolah itu pertentangan antara rasa keadilan dan rasa kasihan. Ya. Ya itu tadi seperti yang sudah saya katakan tadi, di satu sisi saya ingin berlaku adil. Ya. Saya ingin berlaku adil antara murid yang satu dengan yang lainnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya ingin saling berlaku adil, tidak ada yang berbeda. Tapi di salah satu sisi saya juga punya rasa kemanusiaan. Bagaimana rasanya kalau kita berada di tempat wali murid yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi disitulah, jadi pengambil keputusan itu saya rasa tidak bisa sendiri. Ya. Pengambilan keputusan seorang kepala sekolah harus juga didukung oleh para guru, kemudian melibatkan wali murid sesuai dengan kesesuaian yang kita tentukan. Selesai Bu ya. Dari sini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan sudah selesai sekiranya, dengan kebijakan yang telah Ibu tentukan dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan dilema etika ini, karena saya yakin bahwa Ibu kepala sekolah itu selalu dihadapkan dengan dilema etika tentang kasus-kasus yang terjadi, baik dengan siswa, dengan majelis guru yang saling berhadapan seperti itu, Bu ya. Ini sudah sangat bagus sekali, saya sangat setuju dalam pengambilan keputusan yang Ibu jelaskan tadi. Terima kasih ya Bu untuk waktunya pada siang hari ini dalam menyelesaikan modul saya. Ya, sama-sama, semoga dilancarkan ya kegiatannya. Terima kasih Bu. Sama-sama.